Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas salah satu pertanyaan dari rekan-rekan guru ya. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan, meskipun di kolom komentar kami tidak sempat untuk membalas satu persatu komentar karena saking banyaknya, tapi setiap komentar itu kami baca, kemudian kami rangkum pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan itu kami rangkum untuk kami bahas di next video, di video berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satunya pertanyaannya terkait seperti ini redaksinya. Min, dengar-dengar bulan Mei sampai Juni nanti akan ada tambahan tunjangan untuk guru. Benarkah hal tersebut dan berapa besarannya? Nah, ini pertanyaan kan sifatnya umum. Nah, tunjangan Mei sampai Juni. Nah, kami akan coba spesifikkan, kami akan bahas secara detail Bapak Ibu sebagai tambahan informasi untuk kita semua. Nah, terkait bulan Mei dan Juni nanti memang ada beberapa tunjangan yang akan Bapak Ibu guru terima ya. Nah, salah satunya yang disampaikan oleh yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2024 Bapak Ibu. Di pasal 12 itu ya, kita fokus saja ke pasal 12. Itu memang disebutkan bahwa gaji 13 itu dibayarkan paling cepat bulan Juni. Jadi kalau ditanyakan tunjangan bulan Mei sampai Juni ya salah satunya ini Bapak Ibu. Tunjangan atau gaji ke-13 ya. Gaji ke-13 ini bukan hal baru sebenarnya untuk Bapak Ibu guru ASN terkhusus PNS dan P3K karena setiap tahun rutin diterima, dan untuk pencairannya itu di aturan ini ditetapkan itu mulai bulan Juni Bapak Ibu untuk waktu pencairannya untuk gaji 13. Jadi memang untuk Mei sampai Juni salah satu yang diterima Bapak Ibu adalah gaji ke-13. Nah, apakah masih ada yang lain? Masih ada satu Bapak Ibu. Hal itu ditetapkan oleh peraturan menteri. Dalam hal ini lebih spesifik ke peraturan Menteri Pendidikan Bapak Ibu. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi nomor 45 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan guru dan ASN Bapak Ibu. Nah, dalam peraturan ini, peraturan menteri ini di tabel 2 itu ada disebutkan bahwa untuk guru sertifikasi itu berhak mendapatkan tunjangan profesi guru, tunjangan sertifikasi yang dibayarkan paling cepat nanti bulan April. Tapi realisasi di lapangan kan selama ini pengalaman ya dari rekan-rekan guru triwulan 1 itu diterimanya antara bulan Mei sampai Juni, meskipun memang beberapa daerah itu mencairkan di bulan April ada. Tapi selama ini kebanyakan itu antara bulan Mei dan Juni. Nah, ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi untuk tunjangan Mei dan Juni, yang pertama tadi untuk bulan Juni gaji 13, dan yang kedua nanti tunjangan profesi guru triwulan 1 antara bulan 5 dan bulan 6, kebanyakan pencairan seperti itu. Sehingga kalau kita coba rincikan ya, itu seperti ini barangkali. Untuk gaji 13 itu kami ambil contoh saja, yaitu dasar gaji pokok untuk golongan 3A itu 2.785.000, dan kami pastikan untuk golongan 3A nanti gaji 13-nya ini lebih besar daripada ini karena nanti termasuk tunjangan-tunjangan melekat ya, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan seterusnya. Nah, kemudian ada gaji bulanan, kami juga ambil dasar gaji pokok golongan 3A saja, ini belum kami tambahkan dengan tunjangan-tunjangan. Kemudian ada tunjangan profesi guru triwulan 1 nanti, gaji pokok dikali 3, Januari, Februari, Maret, itu totalnya di angka 8,3 juta. Dan lalu kalau kita total nanti akan menyentuh di angka 13 jutaan Bapak Ibu, dan itu kemungkinan besar di angka 15 totalnya ketika digabung dengan tunjangan-tunjangan lainnya seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah komponen pemberian THR dan gaji ke-13 ya. Komponen yang akan diberikan adalah gaji pokok, tunjangan jabatan/umum, tunjangan yang melekat pada gaji pokok itu adalah tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Kemudian 100% tunjangan kinerja untuk ASN pusat atau dengan nama lain kalau untuk ASN daerah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Mendagri dan Pak Menpan.
dan 100% untuk tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, dan tambahan penghasilan guru, tamsil guru. Nah, komponen untuk pensiun dalam hal ini atau penerima pensiun untuk THR dan gaji ke-13 adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Untuk kami sampaikan pada teman-teman media ya, ini karena sudah ada kenaikan gaji 8%, ini berarti THR-nya ya naik juga 8%, karena sudah menggunakan kenaikan untuk pensiun naik 12%, juga sudah naik 12%. THR dan G13, gaji ke-13 itu adalah menggunakan komponen penghasilan pada bulan Maret di 2024. Kalau untuk gaji ke-13, komponen penghasilannya adalah yang diterima bulan Mei. Jadi pamannya ada yang mereka naik pangkat pada bulan Maret dan pada bulan Maret mereka sudah naik tinggi, ya di situ yang dia mengikuti gaji yang terakhir pada bulan Maret untuk THR. Untuk gaji ke-13, apa yang diterima bulan Mei, itulah yang juga akan diterima sebagai gaji ke-13. Untuk THR gaji ke-13 ini tidak kena potongan iuran dan untuk PPh-nya ditanggung pemerintah dalam hal ini. Nah, sekarang dari sisi anggarannya, karena tadi sudah ada juga kenaikan halaman 6, ini untuk memberikan perbandingan tahun lalu karena hanya 50% tukin termasuk TPG dan TP dosen dan tamsil guru. Total untuk THR tahun lalu itu untuk aparatur negara 11,7 triliun, gaji pokok itu 7,9, tunjangan kinerja ASN pusat itu 3,3 karena hanya 50%-nya, dan pensiunan 9,8 triliun. Sehingga total dari APBN adalah 21,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk daerah, aparatur daerah, tadi dari mulai pejabat hingga ASN daerah itu 15,3 triliun, tunjangan profesi guru dari ASN daerah itu 2,1, dan tambahan penghasilan untuk guru ASN daerah itu sebesar 70 miliar. Sehingga total dari APBD termasuk dalam hal ini nanti yang berasal dari DAU itu adalah 17,4 triliun. Sehingga total yang dibayarkan tahun lalu untuk THR adalah 38,8 triliun rupiah. Untuk 2024 ini, untuk ASN naik 11,7 menjadi 18 triliun karena tadi ada kenaikan gaji, yaitu gaji pokok dari 7,9 menjadi 8,4.